Kembali lagi di Hotman Paris Show di segmen Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua orang. Bapak siapa Pak namanya Pak? Hendra. Hendra, Ibu? Mary. Mary. Nah, Bapak Hendra, Ibu Mary bisa menjelaskan atau mencurahkan, mengkonsultasi permasalahan yang ada di sini. Oke, Pak Hendra dan Ibu Mary. Ya Bang. Ibu Mary ya? Mary ya. Ibu istri atau apa? Istri. Oke, Pak Hendra dengan istrinya. Pak Hendra beberapa bulan lalu datang ke Kopi Joni, ngaku bahwa tempat usahanya tiba-tiba ditutup dengan kekerasan oleh warga setempat yang dimotori oleh seorang letnan apa pangkatnya? Letkol dari Angkatan Udara. Angkatan Udara. Kemudian itu Bapak sudah mempunyai usaha toko mainan bertahun-tahun di situ. Sudah. Tiba-tiba digembok. Ada berapa gemboknya dikasih? Sekitar 9 gembok, tidak boleh berusaha. Betul. Terus kamu juga dianiaya, begitu? Betul. Oke. Boleh tahu nggak, itu daerah mana tuh? Daerah Jakarta Timur, Jalan Kelapa Sawit 1. Dekat mana persisnya itu? Kebun nanas atau apa? Dekat arah Pasar Jangkrik. Hah? Kayu Manis 8. Pasar apa? Kayu Manis 8, oke. Jangkrik. Kau udah berapa tahun berusaha di situ? Saya sudah berjalan sekitar 5 tahun. Usaha apa itu? Arena permainan anak-anak. Apa menimbulkan kebisingan atau apa? Kita bukanya sore hari, sekitar jam 4. Oke. Jadi yang menjadi musuhmu ini adalah hampir semua warga setempat. Karena diprovokasi, Oleh? kalau dihasut oleh oknum TNI AU. Oke. Kenapa warga setempat itu tidak suka melanjutkan usaha di sana? Kejadian ini bersamaan dengan peristiwa kebakaran, Pak. Kebakaran di sebelah atau di samping tempat usaha kami. Karena kebakaran, apakah warga menganggap ada kaitan dengan usahamu? Nah, waktu tiba-tiba pada saat saya hadir juga di situ untuk membantu memadamkan api. Ya, terus? Nah, namun demikian tiba-tiba sekitar jam 11 malam, lewat 11 menit, sekitar hampir 2 jam, tiba-tiba datanglah oknum TNI bersama istrinya, kemudian langsung menuduh. Menuduh apa? Menuduh apa itu Pak? Istilahnya nggak boleh buka usaha tempat ini. Nggak, menuduh apa dulu? Karena kan nggak boleh buka usaha, pasti ada alasannya Pasti ada apa? alasannya apa Pak? Biasanya kalau warga setempat itu keberatan, satu karena menimbulkan kebisingan. Apa karena dia dianggap bahwa usahamu itu penyebab kebakaran? Dituduh saya tidak punya izin. Tidak punya izin. Nggak mungkin Usaha langsung itu. ke sana, Pak. Pasti ada. Walaupun tidak punya izin, pasti ada background lain. Apa yang sampai warga bisa diprovokasi begitu banyak? Apa, boleh nggak secara terbuka, Pak? Apa yang mereka tidak suka selain izin? Izin kan bukan kewenangan mereka. Sebelum ada itu Pak, ada peristiwa kebakaran di tahun 2014, oknum yang sama melaporkan tempat usaha saya untuk ditutup melaporkan kepada gubernur Karena DKI Jakarta. intinya karena apa? Karena tidak suka. Apa karena ada permasalahan suka aja. pribadi atau Tidak apa ada. dengan oknum tersebut? Oke, Tidak ada. warga setempat tentu pasti, warga setempat kan nggak mungkin bodoh. Iya. Pasti juga ada alasan kenapa mereka mau ikut sampai melakukan kekerasan. Warga, saya sudah punya izin warga, sudah setuju. Kemudian Anda telah melakukan laporan polisi. Sudah. Di mana? Di Polda Metro Jaya tanggal 5 November 2016. Kelanjutannya? Selanjutnya kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Terus apa yang terjadi? Nah, sampai sekarang Ada tersangka nggak? sudah oknum itu ditetapkan sebagai tersangka. Yang pelapor Pak Hendra. Saya pelapornya. Yang terlapor siapa? Pelapornya Letkol S. Terlapornya. Terlapor dalam laporan Lidik, Pak. Siapa? Lidik. Ya, enggak. Dalam laporan yang kau laporkan itu siapa nama lengkapnya? Siapa? Oke. Bapak Sutaryo dan Ketua RW 010. Namanya siapa? Bapak Sutaryo. Itu yang Letnan Kolonel dia Letnan bukan? Kolonel, iya. Oke, terus kelanjutan laporannya apa? Nah, kemudian Dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. ya Ada tersangka nggak? sudah ditetapkan sebagai Siapa itu tersangka? Sutaryo Sutaryo yang jabatannya apa? yang Letkol tadi ya? Letkol itu. Gini, kalau berarti Bapak sekarang ada pilihan. Mau nunggu proses hukum yang tidak kunjung tiba hasilnya, atau menjual tanah, atau bagaimana pilihan kamu sekarang? Kalau pilihan kami, karena kita negara hukum, kami minta keadilan dan kepastian hukum. Kalau sampai tidak ada,
Akan terus akhirnya tanah Bapak akan dilelang oleh bank. Bang. Yang jadi jaminan rumah, Pak. Ya, apapun namanya, Iya. kalau hutang nggak bisa bayar, karena menurut undang-undang, ini tidak termasuk dianggap keadaan memaksa. Sekarang pertanyaan saya, emang kau masih minat usaha di situ, atau memang maumu itu agar orang ini diproses? Saya sudah tidak berminat di sana karena kan keadaannya Oke, sudah beda. apakah nasihat saya di samping Nasihatnya nasihat apa, Pak hukum, apakah Bapak tidak berpikir realistis gitu loh? Oke. Sudah, Bapak? Ya. Jadi keadilan ini nggak ada ya, Pak ya? Ya, saya nggak mengatakan tidak ada. Kalau di negara manapun kadang ketidakadilan itu, keadilan itu tidak dapat. Di Amerika pun bisa terjadi. Apalagi di Indonesia. Kalau Anda sudah berusaha maksimum tapi tidak dapat, sementara ada aset terlantar, apa tidak lebih bagus jual aja tanahnya? Kan Bapak tadi mengatakan tidak berminat usaha di situ. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Tapi kalau memang dari segi hukum ya, terus saja kirimin surat terus menerus, hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena tidak bisa gugat pra peradilan kalau belum diproses, itu tidak bisa jadi alasan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Hendra dengan Bu Mary yang udah datang jauh-jauh ke sini. Semoga permasalahannya cepat terselesaikan. Ya, Pak Bos? Amin. Oke, terima kasih, Pak. Pak. Yuk, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Jangan kemana-mana, tetap di Hotmart Paris Show. Kalau abang kan suka penyanyi-penyanyi cantik ya. Kalau saya pengen tahu, abang lebih milih Ayu Ting Ting apa Nakita? Cie, kenapa pertanyaan